Dia nyari hero tebal yang lain, Pak. Gelu sama posisi di band dia ngambil barat. Ya, karena balik lagi mereka mengamankan Lunox dan juga Cloud, di mana dua hero ini benar-benar dua tipikal hero yang scaling banget ke late game. Jadi Victim Esports mau memastikan bahwa teman-teman damage dealer mereka ini akan berada di tempat yang aman, apalagi untuk melewati dua lapis ini ada Kufra, ada Barat juga. Ini akan menjadi PR tersendiri bagi Onyx Esports. Wah, ini fair banget sih. Dia harus ngedraft kayak hero-hero yang punya DPS pasti gitu kan. Marksman mungkin atau karena kalau Marksman Brody gitu kan persis. buat lawan barat pakai assassin tuh kayak susah banget sih. Apalagi udah masuk late game ya. Kalau early sampai mid mungkin masih bisa lah. Chang'e ya, Chang'e satu jawabannya sih. Chang'e masih ada satu item juga Radiant Armor. Jangan lupakan itu bahwa Radiant Armor mampu untuk mengkontes damage magical seperti Chang'e yang dia juga tipikalnya damage per second. Tapi Link kah? Link, Yes, yes, linknya diambil. Next box. Victim Esports akan coba untuk mengamankan sisi sampingnya, gold lane-nya masih belum kelihatan juga. Alice bakal jadi pilihan yang bagus. Atau mereka mau ngambil satu damage dealer yang pasti lagi untuk late gamenya. Ini udah terlalu banyak scaling loh ini mereka. Dia 3 scaling, alter ego style mungkin Pak. Kayak zaman dulu Pak, alter ego. Ini 4 bahkan. Cloud, Lunox ini kan scaling banget, dan yes mereka ngambil Alice benar-benar 4 hero scaling secara langsung, secara gamblang. Victim Esports mereka obvious sekali ingin bermain di late game kali ini. Cuman ini mid game bisa jadi bulan-bulanan link juga sih, tergantung Kufranya. Kalau memang Kufranya bisa dapat momen buat nempel, mungkin masih bisa ditahan. Tapi kalau misalkan kayak kiri kanannya ini udah nggak ada obat sih. Link ini pindah-pindahnya gampang. We'll see soal gold lanernya sih. Yes. Harusnya gold lanernya bakal ada Benedetta versus Alice. Ya akan kita lihat juga bagaimana rotasi mereka, memanfaatkan mereka yang namanya menit kedua untuk turtle dan segala macamnya. Lalu sesaat lagi kita juga bakal masuk ke Land of Dawn untuk melihat siapa kira-kira yang akan mendapatkan untuk di game yang pertama kita dari Best of 3 series. Onyx Esports versus Victim Esports ini merupakan match yang cukup menarik karena udah lama banget nggak ngedraft kayak gini lagi, Wah. Yes. Ini berani banget sih dari Victim sih, kayak dari hero-heronya scaling yang banyak banget ditabrakin sama Onyx pakai assassin juga. Terus apalagi tanknya tank setup. Tank Chow-nya ada tank Chow juga yang bisa gampang banget, kayak satu ditendang sama Chow ini kayak follow up-nya udah ada banget gitu kan. Chang'e, ada Link yang pasti datang lah tiba-tiba Linknya. Terus dia punya CC yang bagus juga gitu loh dari Ruby. Cloud-nya ini bakal susah nggak sih untuk bergerak gitu kan, untuk masuk jump in ke dalam. Iya, tapi late game secure banget sih kayaknya buat Victim Esports hari ini. Kita bakal langsung masuk ke dalam in game. Inilah dia game pertama, match pertama kita untuk di hari pertama dari babak group stage Onyx Esports versus Victim Esports. Iya, dari situ Pak ngeliatnya Pak. Terus Iya. langsung aja kita lah masuk ke Land of Dawn. Ini dia. Enggak dong, enggak kayak gitu dong, bener. Harus digituin dulu, harus di-kill gitu. Langsung panggil dulu, masuk. kill. Yes, dan here we go. Match pertama kita di grup stage, pastinya match pembuka di mana Onyx Esports berhadapan dengan Victim Esports. Masih 0-0 skornya. Best of 3 series. Dan ini bareng sama KB dan juga Lim Kocul. Kenapa harus pakai H? Nggak tahu. Kocul. Saya juga bingung Pak. Kocil aja nggak ada panjangannya. Bener. Tapi ini tipikal keyboy lah ya. Kita udah Playstyle, classic keyboy. udah biasa lah ngeliat keyboy yang kayak gini. Justru kita aneh ngeliat keyboy nggak gini. Ya emang dua tipikal hero dia kan. Chow Jauhead ini tipikal hero yang diving yang emang bisa benar-benar obrak-abrik dari belakang. Makanya backline dari Victim Esports ini emang harus diperhatikan. Tapi Vel, lihat di early game-nya dia emang benar-benar engage. Dan revenge tidak kena siapa-siapa. Hampir saja tadi mendapatkan satu momen, namun tidak ada pertukaran darah kali ini. Kalau misalkan melihat dari sekarang Onyx Esports, mereka masih belum melakukan banyak pergerakan yang cukup agresif. Apalagi nengok dari Victim Esports yang mereka masih bermain perlahan-lahan saja. Wow, ini freeze lane-nya bahaya banget dan berhasil dapetin retribution barusan dari Cloud-nya. Masih belum sih, masih coba untuk ini aja setup terlebih dahulu. Apalagi dengan hero scaling kayak gini, Victim Esports kayaknya nggak bakal mau bermain-main terlalu dalam harusnya. Dan kali ini Sansnya datang, coba untuk mengganggu pergerakan daripada seorang Sphinx di sana, coba untuk mengganggu saja. Dapatkan satu dengan retribution, Tempest of Blade level 4, coba untuk memainkan dengan Devil Sword-nya, hampir mendapatkan first blood tapi belum ada first blood kali ini. Sans masih ada flicker pastinya dari Kufra, dari On My Way. ya. Ini berani banget ya Linknya. Dia udah dapetin 2 buff. Dia start di purple buff tadi, dia ambil rednya. Dia ninggalin jungle hijau yang double itu Pak. Ya Kramer, dia benar-benar kayak membiarkan Kramernya menjadi opsi terakhir. Apalagi kan tadi sempat diganggu juga kali. Yes. Lagian setup dari ini juga bagus banget dari Choki Boy. Dia udah ngebukain vision.
buang resource skill juga tadi. Jadi emang udah posisinya enak banget buat Dan Suns masuk. yang lebih pastinya adalah memaksa Drian mendapatkan level 4 ini bakal bagus banget karena langsung ada pergerakan juga yang cukup agresif ke depan. Turtle bakal coba untuk di setup terlebih dahulu. Lahan-lahan coba untuk masuk ke area dalam Turtle tapi gak berhasil mendapatkan Turtle-nya tanpa adanya kontes kali ini. Suns langsung mendapatkan Turtle dengan retribution untuk teman-teman dari Onyx Esports. Yes, agak sulit sepertinya untuk victim juga kalau kontes turtle di awal kayak gini. Mereka walaupun memang punya damage lah di awal, kayak dia punya Lunox di level 4 gitu kan, tapi Lunoxnya juga langsung mirror ke atas. Barat mungkin ya Barat dari stacknya juga udah mulai gede tadi. Cuman sayangnya dia cuma berdua aja tadi. Belum ada follow up damage yang cukup ngambil resiko dari teman-teman di Victim Esports. Masih 0-0 di menit yang ketiga. Permainan sangat amat perlahan. Mari lihat bagaimana Victim Esports coba untuk mengamankan Keyboy. Tapi Keyboy dari level 4 cukup tanky di sini. Coba untuk mundur terlebih dahulu dari Speechless. Way of Dragon langsung mendapatkan satu ternyata ke arah belakang, dan itu adalah freestyle yang mengerikan dari Keyboy. First blood didapatkan, meleng sedikit langsung hilang. Blazing Duet coba untuk didapatkan terlebih dahulu. Ruby down, mencoba untuk bertahan tapi Suns bakal mundur. Mencoba untuk mengincar lagi ke arah belakang. Kembali lagi mendapatkan seorang fail. 2 untuk 2 karena pertukaran yang cukup adil bagi Onyx dan juga Victim. Oh no, dan kali ini invasi lagi ke arah jungle dari Onyx Esports. Dan langsung ngamanin jungle, kayak dia udah lihat cloudnya masih jauh gitu kan, dia langsung ngambil jungle yang dimiliki sama Victim Esports. Ini benar-benar berpengaruh sih, apalagi yang kita tahu dari Victim Esports sendiri dia marksman gitu kan, Cloud yang dimana dia butuh banget farming di awal. Ini bakal jadi farming yang lama banget sih untuk seorang Cloud dari Victim Esports, karena balik lagi ya, dia menggunakan Ice Retribution juga yang nantinya akan membuat dia makin lebih matang lagi untuk memainkan movement speed. Tapi apakah itu akan menjadi jawaban dari seorang Keyboy juga? Karena lockdown dari teman-teman tim Victim Esports yang bisa meng-cancel Blazing Duet itu cuma Keyboy, dan Keyboy bakal jadi kunci mungkin sini untuk meng-cancel satu Blazing Duet tersebut. Tempest Complete bisa, tapi well, apakah itu bakal worth it untuk menukarkan satu ultimate dengan satu buah Cloud? Langsung ada pergerakan lagi, Way of Dragon ke arah belakang, ditarik sama Ruby saja. Blazing Duet defensif, Tempest of Blade coba untuk digunakan kali ini. Suns bakal mengincar ke arah depan tapi itu terlalu tanky. Keyboy bakal menukarkan satu saja kali ini, 1 untuk 1. Keyboy dan juga On My Way. Cewek udah datang tapi agak terlambat ya pastinya. Ya, karena dia harus clear atas dulu, dia nggak mau sampai Alice juga bisa dapetin farming. Kali ini coba untuk cut wave dari Alice, tapi bakal di-trade sama mid lane, seriously. Oke. Udah mau menit 5 sih. Udah mau menit 5, Gold Shift Turret bakal hilang, turret kali ini bakal bisa di-push dengan cepat. Namun Turtle lagi-lagi Meteor Shower benar-benar di pop out secara paksa. Turtle lagi-lagi yang kedua diamankan oleh Onyx Esports. Suns ini memang dia salah satu jungler yang pede banget pas pakai retri, Pak. Saya ngeliat dia di live streamnya tuh, aduh. Parah ya, nah, kali ini langsung ada Way of Dragon dan Connect 1 tentunya. Tempest of Blade bakal mengincar ke arah Veil. Masih ada Billy yang sempat mengincar ke arah Veil. Veilnya bakal dikejar begitu saja. Meteor Shower digunakan, dapetin 1 lagi. 2 hilang dari Victim Esports di area River. Oke, dan perbedaan gold sudah mulai terasa kali ini, di mana angkanya hampir menyentuh di 2000. Tapi ini kalau memang sampai 2000 doang dan bisa ditahan sampai late game, ini angka yang bagus buat Victim sih sebenarnya. Kayak 2000 ini nggak cukup untuk mengungguli Victim, dimana dia punya hero scaling yang banyak banget. Ditambah kali ini Keyboy juga nggak berhenti-berhenti rusuhnya. Ya minimal 5000 network ya sampai dengan match yang ke-10 nanti. Apalagi cewek kali ini, dia bener-bener ahead banget di bagian gold lane-nya. Mengincar karena Keyboy coba dari Tyrant Revenge yang belum mendapatkan target yang optimal. Simbol out of nowhere di area mid lane, coba untuk menggocek-gocek saja. Lihat bagaimana seorang Suns mencoba untuk mengobrak-abrik seorang On My Way dari area top lane. Ada satu orang cewek yang berhasil mendapatkan turret lagi kali ini. Ya, sudah jadi Demon Hunter Sword. Untuk Cloud-nya udah mulai makin sakit lagi. Oh, ditarik 2 tentunya, bakal langsung connect begitu saja. Bouncing ball defensif terlebih dahulu. Jutkunedu dari area samping Keyboy. Bakal ada Way of Dragon walaupun sedikit mereng tapi gak masalah mendapatkan kill tentunya. Drian Ice Queen 1, 6-3 di menit yang ke-6. Oke, mulai terasa lagi di mana angkanya sudah hampir menyentuh di 4000. Tapi ini kalau kita lihat dari turretnya, baru ada satu turret yang dihancurin ya. Di turret top lane. Map controlnya masih aman sebetulnya dari Victim Esports juga. Cuman yang berbahaya ini kayak ketika udah masuk mid game,
Benedetta dan Ling ini makin menggila gitu kan, makin berani lagi untuk nerobos, makin berani lagi untuk ngedeal damage gitu. Power spike mereka ada di mid gamenya nanti sih. Apalagi dengan cutting minion yang mungkin akan sangat possible atau sangat mungkin dilakukan oleh seorang Benedetta. Dan revenge langsung di pop out begitu saja, bouncing ball ke kedar depan Keyboy. Jutkune the way of dragon, 4 hero di sana langsung ditarik begitu saja. Alice down kan? Enggak bakal masuk di depan, serang malah Cloud yang bakal down. Fel dikejar Lunox, where are you going? Double kill by Ruby kali ini dari seorang Boots, mendapatkan lagi dan lagi poin killnya. By MX bahkan gak dikasih gerakan sama sekali untuk masuk ke dalam setup Turtle yang memang sudah di setup oleh teman-teman dari Onyx Esports. Lagi dan lagi Turtle yang ketiga diamankan oleh Onyx Esports. Ini Sans nggak ada blue buff, nggak ada purple buff juga, dia pede banget sih untuk ngambil jungle untuk setup Turtle. Dan setupnya itu cepet banget pak, bahkan Turtle belum spawn mereka udah siaga gitu kan, udah dapetin zona, udah menangin dari positioning. Oh ini bakal makin sulit lagi untuk victim. Let's see, kayak mereka masih bisa bertahan sampai late game atau enggak. Late game insurance, Cloud, Lunox, Barats, dan Alice membuat victim esports benar-benar ketinggalan jauh banget, 6.000 bahkan kali Tyrant Rage bakal keluar, coba udah dipaksa kali ini dan berhasil mendapatkan cewek, tapi di belakang follow up damage cukup cepat langsung mengincar dari Sunsnya, tanpa Softblade bakal digunakan. Meteor Shower mencoba untuk menghindari semua serangan yang ada, tapi kali ini di daerah belakang lihat bagaimana Velnya diobrak-abrik oleh seorang Keyboy. Finch Poise lagi untuk save. Oh, Suns benar-benar sulit untuk ditangkap kali ini, dan lihat Keyboy dia cuma gangguin, ngebatalin recall, buying time biar mid lane-nya benar-benar bisa di-push oleh teman-teman dari Onyx Esports. Terus kali udah diisi juga sama Alice dan masih bisa di defense pastinya. Ini mereka tuh cepet banget ya regroupnya, kayak dimana udah ada satu informasi dari cewek tadi udah nggak ada ulti nih. Tyrant defense sudah nggak ada, tadi Darkening dari Lunox juga udah nggak ada. Sunsnya langsung maju dengan PD-nya, dia langsung nabrak ke backline. Walaupun tadi hasilnya baru satu dari Vals doang yang tumbang, tapi oke banget sih, regroupnya memang kerasa banget. Oh, lihat ya, top lane lagi-lagi harus ditumbangkan satu Cloud-nya. Maybe Baymax juga bakal menyusul, tapi di sana sudah ada yang menghadang Benedetta. The Way of Dragon di sisi lain, kali ini Keyboy yang melakukan The Way of Dragon berhasil mendapatkan satu, ditelan dengan Detona's Welcome, tapi harus hilang begitu saja. Satu dikeluarkan satu, namun di sisi lain lihat Suns-nya memaksa mid lane turret untuk didapatkan, dan kali ini Onyx Esports benar-benar mempoking semua damage yang ada. Meteor Shower bahkan kali ini masih ada Ammo Vended, dan di belakang sana cewek mencoba untuk nge-slashing damage dengan Phantom Slash-nya, bahkan kali Mega Kill didapatkan. Suns masih mau lebih, dan ternyata dengan Retribution yang masih mendapatkan double kill untuk seorang Barats. Oke, makin sulit lagi dimana gap angkanya sudah hampir ke 8.000. Ini makin sulit dimana juga udah bakal dihancurin, map kontrolnya makin terbuka lagi. Buset, cewek Tyrant Rage keluar dan masih belum ada follow up damage lagi dari teman-teman victim. Masih bisa survive. Ini nggak bakal banyak banget pertukaran point kills dari Onyx. Dari tadi menangin satu. Memang cewek yang tumbang, tapi pertukaran juga benar-benar kuat banget. Itu tadi dapat semua gara-gara cewek tumbang. Dan Lord kali cepet aja. Gila dah bang. Bener yang ke-10 bener yang ke-10 bahkan mereka sudah mengamankan Lord dengan gap yang cukup jauh. Apa dengan 9.000. Kali ini Golden Staff memang sudah dimiliki oleh seorang Cloud. Tapi apakah ini akan menjadi jawaban dari teman-teman victim esports untuk mendinai gempuran yang akan diberikan oleh teman-teman dari Onyx Esports, karena sesaat lagi Lord akan berlenggang leha ke arah bottom lane. Agak susah sih sebenarnya. Dia butuh banget Wind of Nether untuk nahan damage paling enggak dari Ling yang bakal masuk ke arah dia. Terus damage dealernya memang sebenarnya untuk sekarang masih di Vals sih yang terbesar, masih belum bisa dikasih sama Cloud seharusnya. Karena susah banget sih posisi dia mau masuk pakai Blazing Duet, ada Ruby. Mau nunggu di belakang juga bisa ditabrak Ling. Ya, lihat bagaimana Keyboy mencoba untuk mengecek juga bisa ditabrak Ling. Ya, lihat bagaimana Keyboy mencoba untuk mengecek dengan Aura Ruby. Begitu saja dengan lihat cewek mendapatkan satu ditambah dengan Suns-nya juga mendapatkan monster kill. Tapi kali ini ada bottom lane-nya, lihat Velsen yang dikejar, Velsen diincar, Knife for Knife digunakan, cewek masih bisa survive. Tapi turretnya belum hilang di arah bottom lane, namun di top lane harus kehilangan satu turret bagi victim esports.
Oke, ini makin sulit lagi walaupun hanya ada satu turret yang dihancurin dari inhibitornya. Tapi ini udah membuat dari victim tuh harus ngurus satu lane di topnya. Bener-bener nggak boleh ditinggalin dan ini bakal ketinggalan lagi dari setupnya. Let's see, Onyx bakal ngapain? Freeze lane kah? Atau dia bakal maksa ditabrak lagi? Ya, atau jangan-jangan mereka akan coba untuk setup ke arah jungle, tapi dipaksa ternyata bottom turret didapatkan. The Way of Dragon ke arah belakang, ternyata Vels yang ditangkap. Dan lihat bagaimana Velsnya mencoba untuk mengambil ke arah Kibo, tapi Kibo tidak tumbang sama sekali. Dan Sansya Liaro, sub, fast hang nih bro. Langsung dari linknya mendapatkan pergerakan untuk menyelamatkan dirinya dari gempuran teman-teman Victim Esports. Yes, dia bisa dapetin satu inhibitor di bottom lane. Don Run Wolf King tarik lagi kali ini dan masih bisa Winter Truncheon, tapi di belakang tidak untuk Baymax. No, Bayas harus tumbang ternyata. Dari Kufra juga kita bisa lihat dari On My Way. Coba untuk memeluk dari turretnya, masih punya bouncing ball dan double kill. Berhasil didapatkan oleh CW. Ya, ini berat banget sih walaupun udah dapetin double kill, 3 hilang kali, tapi Onyx Esports belum ada yang tumbang sama sekali. Dan mereka akan langsung menuju kepada base yang dapetin satu dengan Way of Dragon. Baras yang bakal ditumbangkan. Killing spree 13 menit in, langsung mencoba untuk bertahan. Vels, apakah dia masih bisa bertahan dengan Order Billions, tapi gak bisa wipe out Onyx Esports take game number 1. Gila, objektifnya parah banget sih dari Onyx, dimana setup turtle yang cepet banget. Terus kayak dari Link Sans juga dia berani banget. Dia berani banget untuk invasi jungle di awal, yang biasa kita tahu gitu kan. Link di awal lebih pengen tuh main ke side aja, santai-santai nungguin musuh sekarat baru maju. Tapi